pasti juga Tuhan merindukan setiap kita untuk ada dalam hadirat-Nya. Akhirnya hari ini kita bisa refresh sama Tuhan, kita bisa berjumpa pribadi lepas pribadi dengan Tuhan melalui penyembahan, melalui doa dan firman pada malam hari. Mari kita datang pada Tuhan, kita sembah Dia, kita muliakan, kita bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, malam hari ini kami ada bersama-sama di tempat ini Tuhan. Bukan suatu kebetulan, namun Engkau Tuhan yang mempersiapkan kami untuk datang ke tempat ini. Kami rindu hadirat-Mu Tuhan. Izinkan kami untuk datang di hadapan, menikmati hadirat-Mu, menikmati kasih-Mu Tuhan. Layakkan setiap kami, kuduskan setiap kami. Ampunilah dosa segala kesalahan kami Tuhan, sehingga kami boleh layak untuk masuk dalam hadirat-Mu yang Tuhan. Terima kasih Bapa, ini setiap kami Tuhan. Layakkan, kuduskan, sucikan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur padamu, kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu, sebab Kau Allah yang baik, Kau Allah yang dahsyat. Kami bersyukur kasih setia-Mu, keramat baik Engkau Yesus dalam setiap hidup kami. Engkau layak terima sembah dan syukur. Terima kasih, kami bersyukur. Penyertaan-Mu sempurna, kuasa-Mu nyata dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Ini setiap kami Bapa, kami siap naikkan pujian bagi Kau. Terimalah Bapa pujian penyembahan kami sebagai persembahan yang hidup dan yang kudus dan yang berkenan bagi-Mu. Terima kasih. Mari katakan bersama. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah. Kau layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, kami cinta, kami selalu. Kami tinggikan, kami agungkan selamanya. Kami mau memuji-Mu, mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah.
bersama-sama dengan kami, supaya menyembuhkan setiap letih lemah kami. Marilah datang kepadaku semua yang letih lemas sudah berat-berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Itu yang kami amin, itu yang kami imani, Tuhan. Supaya memberikan kami sukacita surgawi, supaya memberikan kami kelegaan dalam hidup ini, Tuhan. Maka dari itu kami datang menyembah Kau lebih dalam lagi. Terima kasih
kasih. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Puji Hosana. Bagi Rajaku yang duduk di tahta, aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Terbaik pada kita katakan bersama. Bagi Rajaku yang duduk di tahta, aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Perbuatan-Mu dalam hidup kami, Engkaulah Tuhan, perlindungan dan kekuatan kami. Kasih-Mu terlalu besar dalam hidup kami. Pujilah Kau kekal Tuhan selama-lamanya. Di tempat ini ada pujian, ada pengagungan, ada hormat kami kepada-Mu ya Tuhan Yesus. Sebab Engkaulah sanjungan hidup kami ya Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Oh, bagi Allah yang hidup, Allah yang dahsyat, Tuhan berada. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. My soul, my Savior, unto Thee. How great Thou art. How great Thou art. How great, how great, how great Thou art. Then sings my soul, my Savior, oh, hallelujah. How great, how great Thou art. How great Thou art. How great Thou art. How great, how great Thou art. Biarlah setiap pujian kami menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Kami merasakan Tuhan hadirat-Mu yang kuat dalam setiap hidup kami, dalam ibadah kami malam ini Tuhan.
Biarlah Tuhan Roh Kudus terus menjamah kami. Roh Kudus terus bekerja di dalam setiap hati-hati kami ya Tuhan. Terus menguatkan setiap kami. Sehingga Tuhan, kami terus Tuhan memuliakan nama Tuhan. Hanya Engkau pusat penyembahan kami. Hanya Engkau Tuhan sumber kekuatan di dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu Tuhan, berkati kami dengan firman-Mu. Berbicara Engkau Tuhan, sampaikan isi hati-Mu, urapi hamba-Mu, urapi kami sekalian. Biar setiap kebenaran firman Tuhan memerdekakan setiap hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami akan duduk diam untuk mendengarkan firman Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan, selamat malam sekali lagi buat kita semua. Shalom. Haleluya. How are you today? Apa kabar? Great. Thank you. Puji Tuhan. Kasih Tuhan sungguh luar biasa di dalam hidup kita. Saudara, ada banyak orang sedang merayakan hari Valentine tanggal 14 Februari kemarin. Dan banyak yang memberikan orang yang dikasihinya, entah itu girlfriend atau suami istri atau teman, dia kasih coklat. Ya, coklat. Adakah yang bisa memberikan kenapa dikasih coklat itu? Tanda apa sebenarnya? Ketika seseorang di hari Valentine katanya, untuk apakah tanda kasih sayang coklat itu, atau kebanyakan coklat, gak mungkin kasih kacang gitu kan. Kenapa harus coklat? Tidak yang lain gitu. Kenapa harus coklat? Karena itu manis. Mungkin ada sejarahnya. Bukan sesuatu yang lain ya, tapi coklat gitu ya. Ya mungkin kata Kristi manis atau coklat itu apa ya? Ya, itulah yang dirayakan di hari Valentine ya, bagi khususnya 14 Februari, hari kasih sayang. Kalau kita di dalam Tuhan, setiap hari kita rasakan ya kasih Tuhan di dalam hidup kita. Amin. Di dalam Tuhan kita merasakan kasih sayang Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Nah, oleh sebab itu mari kita sama-sama belajar firman Tuhan. Saya juga karena ya berhubungan dengan hal itu, kita buka ayat yang terkenal ini, Yohanes 3:16. Coba kita lihat. Mungkin sudah di luar kepala atau lupa. Ya, Yohanes 3:16 berkata, sudah dapat semua? Amin. Yohanes 3:16. 2-3 kita baca ayat 16. 2-3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya padanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya. Di sana dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Amin. Kita tidak bisa pernah mengukur besarnya kasih Allah di dalam hidup kita ya. Kasih Allah itu sangat besar ya. Kita manusia tidak bisa mengukurnya dengan pemikiran kita, dengan otak kita yang hanya sebesar ya kepala tangan ini. Kasihnya yang besar itu yang membuat kita ada sampai hari ini ya. Kasih Tuhan yang luar biasa. Dalam surat Yohanes 1 Yohanes pasal 4 ayat 16 di sana dikatakan bahwa Allah itu adalah kasih. Jadi Allah itu kasih. Kasih itu adalah Allah. Jadi kita tidak bisa mengukur besarnya kasih Allah dalam hidup pribadi kita. Tapi yang perlu kita tahu bahwa memang Allah itu adalah kasih. Sudah menjadi karakter hidupnya, sudah menjadi karakter dia, sudah seperti itu, saudara. Jadi kita sangat bersyukur kita ada sampai hari ini. Kita sebutnya karena kasih Allah, karena anugerah Allah kita sampai ada pada malam hari ini. Dan ini satu percakapan dengan Nikodemus pada waktu itu. Dan Tuhan menyampaikan bahwa karena begitu besar kasih Allah
yang tidak bisa kita pikirkan, sehingga apa yang telah Tuhan buat untuk dunia ini mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan itu yang Tuhan wujudkan dan Tuhan nyatakan dalam kemanusiaannya ketika Dia datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan saya dan saudara, menyelamatkan orang-orang yang telah berdosa, dan Tuhan menebusnya di atas kayu salib karena kasih Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang perlu kita renungkan di dalam pembacaan kita pada malam hari ini? Saya mau menyampaikan bahwa yang pertama, Allah itu kasih. Sampai kapanpun kasih itu adalah Allah, kasih yang besar. Bahkan sampai manusia jatuh ke dalam dosa dan Tuhan mengangkatnya, kasih Allah tidak pernah berubah. Bahkan sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, Tuhan Allah itu adalah kasih. Setelah manusia jatuh dalam dosa dan setelah Tuhan mengangkatnya, kasihnya tidak pernah berubah, ya. Karena Allah itu adalah kasih, maka bisa dikatakan bahwa kasihnya itu tidak pernah berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dan perlu kita tahu bahwa sampai kapanpun kita akan terus merasakan kasih Allah dalam hidup kita. Kita tidak bisa merubah hal itu, karena memang sudah Allah yang kita sembah, Allah yang kita puji, Allah yang kita percayai, Dia adalah kasih. Sekalipun manusia telah jatuh di dalam dosa, kasihnya tetap kepada kita sangatlah besar, ya, sangatlah luas dan tidak pernah berubah dalam hidup kita, saudara. Itu yang perlu kita renungkan. Hal yang pertama yang perlu kita renungkan adalah Allah itu adalah kasih, dan kasih Allah itu besar untuk saya dan saudara. Kasihnya tidak pernah berubah dalam setiap hidup kita. Manusia boleh berubah, kasih manusia berubah, tetapi kasih Allah tidak pernah berubah dalam hidup setiap kita, manusia yang ada di dalam dunia ini. Katakan amin. Amin. Nah, hal yang kedua, kasih itu berasal dari Allah, kasih itu adalah Allah, dan kasih yang tidak membeda-bedakan, saudara. Dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, saudara. Ya, surga dengan dunia itu berbeda. Di dalam dunia ada segala macam hal yang terjadi, saudara. Ada banyak hal-hal yang kotor, yang rusak. Bahkan ada yang katakan bahwa dunia ini telah rusak karena kejatuhan manusia di dalam dosa. Dia Allah yang mulia, Dia Allah yang agung, ya. Dia rela datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan saya dan saudara. Dia tidak memilih-milih juga siapa yang harus dia selamatkan. Oh, kalau orang yang kaya, kalau orang yang banyak uang, atau itu yang saya selamatkan. No, tidak seperti itu kan. Katakan firman Tuhan, Tuhan datang menyelamatkan setiap umat manusia yang ada di dalam dunia ini. Berarti Tuhan tidak membeda-bedakan, kasihnya tidak membeda-bedakan, saudara. Dia ingin setiap orang yang ada itu diselamatkan, dipulihkan, ya. Itu yang Tuhan inginkan. Kasihnya tidak membeda-bedakan. Nah, kalau manusia kan kasihnya membeda-bedakan. Kalau kamu baik sama saya, ya saya juga akan baik sama kamu. Tapi kalau enggak, saya juga akan baik sama kamu. Ya. Kalau kamu jahat sama saya, tentunya itulah sifat manusia, saudara. Ya, membeda-bedakan.
Ada juga di dalam, khususnya di orang-orang Kristen ya, kalau orang, ada banyak yang dikorbankan oleh hamba-hamba Tuhan Indonesia. Kalau orang yang dia punya uang, punya jabatan tinggi, wah kayak disanjung, ya duduk depan ya. Tapi kalau orang yang perekonomiannya ya rendah di bawah, kayak nggak dihargai, nggak dihormati. Tapi Tuhan kita tidak seperti itu, saudara. Ya, Tuhan tidak pernah membeda-bedakan setiap kita. Ya, mau kaya, mau miskin, mau apa, Tuhan tidak pernah membeda-bedakan setiap manusia. Tuhan toh datang untuk menyelamatkan manusia, bukan pilih-pilih, tapi semua yang ada di dalam dunia ini Tuhan selamatkan. Nah, itulah Tuhan kita. Kasih-Nya yang besar untuk kita tidak pernah membeda-bedakan. Dan ini yang menjadi perenungan saya dan saudara. Kalau kita menerima kasih Allah, kita juga harus melakukan hal yang sama seperti apa yang Tuhan lakukan. Tidak membeda-bedakan satu dengan yang lain. Ya. Tidak membeda-bedakan orang-orang tertentu, teman atau sebagainya, saudara. Tetapi semua kita kasihi, semua kita hargai, semua kita hormati. Dan itu yang Tuhan lakukan di dalam pelayanan, bahkan kehidupan yang ada di dalam dunia ini, saudara. Bahkan Tuhan bukan saja mengasihi sesama, tetapi mengasihi musuhmu, kata firman Tuhan. Ya, nah, mengasihi sesama mungkin kita bisa lakukan, tetapi mengasihi musuh kita ada kelanjutannya. Kekristenan bukan saja mengasihi sesama manusia, tetapi ya, kepada orang juga yang menyakiti kita, kepada orang yang mengkhianati kita, kepada orang yang jahat sama kita. Nah, ini kan kalau tidak dipenuhi dengan kasih Allah, ini tidak akan terjadi. Nah, orang yang dipenuhi dengan kasih Allah, dipenuhi dengan kuasa Allah, maka hal ini akan terjadi. Makanya kita perlu belajar bagaimana kasih Allah ini tanpa membeda-bedakan. Semua sama di depan mata Tuhan. Tidak ada yang Tuhan beda-bedakan di antara setiap manusia. Seperti saya katakan tadi, bahwa kalau kaya, ya, kalau punya jabatan, punya harta melimpah atau sebagainya, itu yang Tuhan prioritaskan. Tidak. Tapi semua di mata Tuhan itu sama. Misalkan kita memberi hidup kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Nah, itu yang kedua, Bapak Ibu Saudara. Nah, yang ketiga, kasih yang merelakan segalanya untuk yang Dia sayangi, Saudara. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Ya, Tuhan merelakan anaknya yang tunggal. Allah merelakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang itu tidak binasa, supaya setiap kita itu tidak binasa. Nah, itulah wujud kasih Allah di dalam kehidupan kita, saudara. Ya, Dia merelakan semuanya, bahkan anaknya yang tunggal, untuk menyelamatkan hidup saya dan saudara, agar supaya kita tidak binasa. Kasih yang merelakan segalanya untuk yang Dia sayang. Begitu juga dengan saya dan saudara. Kita rela berkorban untuk apapun yang kita sayangi. Benar nggak? Ya. Rela-rela kita kerja di Korea ini. Kalau saya dengan istri di sini, tapi kalau Daru dan teman-teman yang lain kan istri dan anak-anak di merelakan waktu, ya, jarak. Nanti katanya Daru akan pulang Cusok ya? Cusok. Kalau tanggal lagi cuti. Sekarang lagi lihat-lihat tiket apa mahal atau tidak gitu ya. Sekali.
merelakan uang, ya nggak tahu berapa tiketnya nanti, tapi asalkan bisa bertemu dengan istri dan anak, itu sudah sesuatu yang luar biasa, sudah sesuatu yang ya berbahagia, yang diidam-idamkan, ya itu baru. Nah, kalau dalam hal ini Tuhan merelakan anaknya yang tunggal, seperti yang saya khotbahkan yang berapa minggu lalu itu ya, ketika seorang ibu di Nain itu kehilangan anaknya, betapa sedihnya dia. Nah, Tuhan merelakan anaknya yang tunggal supaya kita itu tidak binasa. Makanya kita perlu menghargai kasih Allah akan setiap kehidupan saya dan saudara. Apapun kita bisa lakukan untuk orang yang kita sayangi, begitu juga dengan Tuhan. Makanya kasih yang merelakan segalanya untuk yang Dia sayangi. Tuhan sangat besar kasihnya untuk saya dan saudara, sehingga Dia bisa merelakan semuanya. Amin. Nah, yang berikutnya adalah kasih yang telah mengubah setiap keadaan hidup kita. Bayangkan saudara, yang sebenarnya saya dan saudara harus dihukum binasa, tetapi Tuhan mengubahnya, ya, mengirimkan anaknya yang tunggal, supaya sebenarnya kita yang harus binasa ini tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi kasih Allah yang telah mengubahkan setiap hidup kita, saudara. Tuhan bisa mengubah situasi dan kondisi apapun. Mungkin bagi kita buruk, mustahil akan terjadi, tetapi bagi Tuhan tidaklah demikian, tidaklah mustahil. Kalau Tuhan berkenan, kalau Tuhan memberkati, pasti akan terjadi, saudara. Begitu juga dengan saya, saudara. Karena kasih-Nya yang besar untuk kita, sehingga kebinasaan yang harus kita alami sebenarnya itu tidak terjadi. Tetapi yang ada adalah hidup yang kekal, hidup yang bersama-sama dengan Yesus Kristus, saudara. Kita perlu bangga. Tidak terjadi dalam kehidupan saya dan saudara. Dan ini yang perlu kita lakukan dalam hidup ini, supaya apa yang Tuhan sudah lakukan mengubah keadaan ini dari binasa menjadi hidup yang kekal, itu benar-benar yang kita rasakan, baik di dunia ini dan bersama Tuhan di surga, bersama dengan Tuhan di kekekalan. Nah, di dalam dunia ini juga kita pun mungkin sedang dalam persoalan, dalam pergumulan, dalam hal-hal yang sulit. Tetapi percayalah bahwa kalau Tuhan memberkati, Tuhan memulihkan, pasti itu akan terjadi. Saya berkata bahwa kalau Tuhan mau memberkati kita di lubang goa yang dalam apapun, kalau Tuhan mau memberkati, pasti Tuhan akan memberkati. Ya, amin. Karena tidak ada yang terlalu sulit untuk Tuhan. Contohnya Elia, saudara. Tuhan bahkan mengirimkan makanan lewat burung. Ada banyak lagi hal-hal yang nabi-nabi yang di perjanjian lama itu yang Tuhan memang kalau Tuhan mau memberkati pasti akan terjadi dalam hidup kita. Ya. Hal-hal yang mustahil bagi manusia, yang tidak mungkin sebenarnya, tapi itu terjadi oleh karena kuasa Tuhan. Nah, kasih-Nya yang telah mengubah setiap hidup kita, saudara. Makanya kita perlu bersyukur hari-hari ini, kalau sampai hari ini Tuhan masih memberikan kita nafas kehidupan, memberikan kita kekuatan, memberikan kita kesehatan. Di beberapa hari lalu saya mendengar ada virus yang mungkin
sedikit mengganggu di Jepang. Makanya ketika saya dengar itu, saya kasih tahu papa saya, oh hati-hati karena katanya di Jepang ada virus apa yang untuk Influenza. yang Influenza jadi karena orang tua saya ada di sana, jadi saya juga mengingatkan. Kan ada rasa wah khawatir juga. Nah, minta Tuhan melindungi, minta Tuhan memberkati, minta Tuhan memberikan perlindungan. Nah begitu juga dengan kita sekalian. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya, saudara. Tapi kasih Allah pasti akan terus menyertai setiap kehidupan saya dan saudara. Nah ini yang keempat, saudara. Kasihnya yang telah mengubahkan hidup setiap kita. Yang sebenarnya binasa tapi menjadi hidup yang kekal. Nah yang terakhir adalah mengasihi Allah dan mengasihi sesama kita, manusia. Amin. Ya. Sekalipun sesama kita mengecewakan, mengkhianati, menjahati, ingat kasih Tuhan yang besar. Amin. Ya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap apa lagi? Nah. Dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi wujud juga dari kasih Allah akan kehidupan saya dan saudara. Mari kita mengasihi Allah dan mengasihi sesama kita. Sehingga kita juga bisa merasakan bagaimana kasih Allah itu terus terjadi dalam hidup kita, saudara. 1 Yohanes pasal yang keempat. Mari kita buka 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-7 mulai. 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-7 mulai. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di antara kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam Roh-Nya. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam Dia dan Dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada dalam Allah dan Allah di dalam Dia. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna bagi kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan, kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Amin. Saya kira firman Tuhan ini jelas untuk saya dan saudara, supaya kita mengasihi saudara sekitar,
supaya kita mengasihi sesama kita. Karena apa? Karena kasih katanya itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi itu lahir dari Allah dan mengenal Allah. Amin. Ya. Ayat yang ke-10, inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita. Dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudara yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Dan di ayat yang terakhir, dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Artinya saudara, kalau saya renungkan ayat 21 ini harus berjalan ternyata bersama-sama. Ya, kalau kita mengasihi Allah, ia harus juga, kata firman Tuhan, ia harus juga mengasihi saudaranya. Wah, ini harus berjalan paralel, saudara. Ya. Jadi kalau saudara tidak mengasihi sesama saudara, berarti kita juga ternyata tidak mengasihi Allah sebenarnya. Ini yang perlu kita pikirkan, saudara. Mengasihi Allah dan mengasihi sesama kita. Itu yang harus kita lakukan supaya kasih kita sempurna. Amin. Ya. Saya kira firman Tuhan ini menjadi perenungan bagi kita pada malam hari ini supaya kasih Allah itu nyata terus di dalam kehidupan kita, supaya kita berbuat seperti apa yang Tuhan sudah lakukan ketika Dia ada di dalam dunia ini menjadi manusia, menyatakan kasih-Nya yang luar biasa, membuat kita, mengubah kita menjadi orang-orang yang mendapatkan hidup yang kekal, hidup dalam kemuliaan Allah, saudara. Ya, karena kasih Allah itu besar untuk saya dan saudara. Tidak ada kasih seperti kasih Tuhan. Tidak ada kasih yang di dalam dunia ini seperti kasih yang Tuhan Yesus telah nyatakan di dalam perwujudannya sebagai manusia di dalam dunia ini. Makanya kita perlu bersyukur. Kita adalah orang-orang yang telah dikasih Allah dan menerima anugerah Allah yang besar. Amin. Puji Tuhan, itulah firman Tuhan. Mari kita nyanyikan satu pujian. Bagaimana itu? Kasih sempurna. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku,
yang sempurna telah Ku terima dari ku terima darimu. Amin. Bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu Kau pulihkan aku. Kau pulihkan aku, layakkanku ku dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau beri aku cinta. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan. Sebab kau Bapa, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Mari kita merenungkan kasih Allah kepada setiap kita pribadi dan pribadi. Kasih yang besar telah Tuhan berikan, telah Tuhan curahkan kepada setiap kehidupan kita. Kasih Allah, kasih yang tidak pernah membeda-bedakan setiap kita. Tuhan mengasihi kita apa adanya, sekalipun kita telah berbuat yang tidak benar. Kasih-Nya tetap nyata di tengah-tengah saudara-saudara. Kasih-Nya yang telah menebus setiap kehidupan kita. Kasih yang telah mengubahkan setiap kita. Kasih yang telah mengorbankan setiap keberadaan yang setiap kita pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu segala kasih, segala anugerah yang besar yang Tuhan telah limpahkan dalam hidup kami. Kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu telah tercurah untuk setiap kami. Kasih-Mu yang besar Tuhan yang Kau nyatakan di dalam kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus. Oh kami terima kasih-Mu Tuhan. Oh kasih sayang Tuhan, kasih-Mu yang besar bagi setiap kami ya Tuhan. Haleluya Yesus. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Karena kasih-Mu Tuhan kami ada sampai hari ini. Karena kasih-Mu Tuhan kami telah diangkat dari lumpur dosa. Oh Engkau jadikan kami baru ya Tuhan. Untuk kami belajar bagaimana kami mengasihi Tuhan. Untuk kami belajar bagaimana kami mengasihi sesama kami. Meskipun Tuhan banyak yang mengecewakan, banyak yang mengkhianati, banyak yang Tuhan berbuat jahat kepada kami, tapi Engkau Tuhan memberikan kami kekuatan
doakan untuk kami belajar kasih satu dengan yang lain. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ajarkan kami Tuhan, belas kasihan-Mu di setiap kami. Kasih-Mu, kasih-Mu. Oh Tuhan, Kristus amat sayang hidup ini. Oh, kami tidak bisa balas setiap kami. Kami tidak bisa balas setiap kami yang besar. Yang segenap hidup kami memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Ya hidup kami memuliakan Kami hidup kami. Kami selalu memohon Tuhan. Oh, kasih Tuhan. Oh Tuhan, jamah dan kuatan setiap kami. Pulihkan setiap kami ya Tuhan Yesus. Tuhan, pulihkan setiap kami ya. Bawa kami semakin dekat, semakin melekat, semakin erat kepada-Mu ya Tuhan. Jangan biarkan kami sendiri. Kuatkan dan mampukan kami. Kuatkan dan mampukan kami menjalani kehidupan kami sesuai dengan seluruh kehendak-Mu Bapa. Kau yang kami ingini ya Tuhan. Kau yang kami muliakan. Sadarkan kami ya Tuhan. Ampuni segala dosa. Kami mengaku setiap kesalahan kami. Jamah setiap hati kami. Haleluya. Oh, terpujilah mari berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan. Nikmati kasih Tuhan. Nikmati anugerah Tuhan malam ini. Nikmati anugerah dan kasih-Nya yang besar malam ini. Kasih-Nya tidak pernah berubah. Kasih-Nya tetap selama-lamanya untuk saya dan saudara. Amin. 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 Bawa kami lebih lagi. Bawa kami lebih lagi ya Tuhan. Oh. Haleluya. Syukur bagi-Mu. Oh. Haleluya. Arahkan hati-Mu kepada-Mu. Angkat tangan-Mu dan arahkan jiwa-Mu. Oh, kami rasa hadirat-Mu kami jamah kami. Oh, ubah kami yang tidak benar. Perbaiki yang salah dalam hidup kami. Sehingga kami menjadi serupa yang segala. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Oh, biarkan Tuhan bekerja di dalam hidup saya dan saudara. Biarkan Tuhan bekerja di dalam setiap hati dan kasih kita. Amin. 아버지 하나님 부끄러워주시옵소서. 하나님 부끄러워주시옵소서. 아버지 부끄러워주시옵소서. 아버지 하나님 부끄러워주시옵소서.
Kami berdoa Tuhan untuk gereja-Mu IC-Ansa di tempat ini. Kami serahkan gereja-Mu IC-Ansa di tempat ini. Biar tangan kanan-Mu yang kuat terus menopang gereja ini ya Tuhan. Sebab Tuhan kami tidak bisa sendiri. Kami butuh kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Terus memampukan pekerjaan pelayanan-Mu di tempat ini ya Bapa. Engkau yang sudah memulai gereja-Mu IC-Ansa di tempat ini ya Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan yang akan terus bekerja untuk gereja-Mu di tempat ini ya Tuhan. Kami rindu Tuhan, gereja ini terus memiliki terobosan-terobosan yang luar biasa, memiliki visi dan misi yang luar biasa untuk Tuhan, kemuliaan nama-Mu, untuk kepentingan Engkau ya Tuhan. Kami mau Tuhan menjadi alat-Mu untuk menjadi berkat Tuhan di tengah-tengah pelayanan kami di tempat ini. Biarlah Tuhan terus bekerja dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Kebangunan rohani terjadi terus di gereja ini ya Tuhan. Sehingga Tuhan kami terus memiliki semangat. Kami memiliki Tuhan, oh Tuhan, kekuatan untuk dapat terus memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan di tempat ini. Kami percaya Tuhan bahwa kuasa-Mu tidak terbatas. Engkau akan terus bekerja bagi pelayanan di tempat ini ya Tuhan. Menjangkau jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk hamba-Mu Moksanin dan Samuni yang Tuhan telah taruhkan di tempat ini. Untuk melayani orang-orang Indonesia, orang-orang Malaysia, dan orang-orang asing lainnya ya Tuhan. Engkau berikan kekuatan bagi Moksanin dan Samuni. Berikan terus hikmat dan pembahyuan daripada Tuhan. Walaupun kami berbeda bahasa, berbeda Tuhan, bangsa, tapi Tuhan, kasih-Mu Tuhan yang telah menyatukan kami di tempat ini ya Tuhan. Untuk supaya kami melayani Tuhan bersama-sama di tempat ini Tuhan. Dan segala keterbatasan-keterbatasan kami Tuhan. Kami percaya bahwa kuasa Roh Kudus Tuhan yang akan memampukan Tuhan Moksanin Samuni bersama dengan kami melayani jemaat di tempat ini ya Tuhan. Engkau memberkati hamba-Mu dalam segala pelayanan, dalam segala Tuhan kerinduan-kerinduannya Tuhan untuk gereja ini. Engkau juga Tuhan akan memberikan dia hikmat dan kekuatan sehingga nantinya dia akan
belajar bahasa Indonesia Tuhan. Berikan kekuatan, kemampuan Tuhan, supaya kami bisa berkomunikasi dengan baik. Tuhan jawab memberkati usaha ini bersama dengan Bapa. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Tuhan, Tuhan kami kuasa mengurusmu Tuhan di tengah-tengah hamba-Mu. 하나님 아버지 bersama Pak Juanda yang bersama ikat kami dalam tali kasih cinta Tuhan, sehingga kami bersama-sama melayani kerjaan pelayanan di tempat ini. Hanya untuk kemuliaan-Mu Tuhan, hanya untuk kemuliaan-Mu Tuhan, hanya untuk kebesaran nama-Mu Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mempercayakan di gereja ini Tuhan. Bapak terus tetap setia Bapak. Tuhan ada kerinduan. Bapak terus Tuhan jemaat berkumpul Tuhan. Jangan biarkan jemaat sendiri Tuhan. Kotarkan hati-Mu bagi setiap kami jemaat. Sehingga di setiap hati jemaat ICA ada kerinduan kesemangat, ada hati yang melayani Tuhan. Ada hati yang selamatkan kami jemaat. Kuatkan kami jemaat. Jangan hidup jemaat. Jangan hidup jemaat. Kami rindu jemaat. Biar mereka Tuhan datang beribadah. 하나님을 더 의지하며 믿음으로 나아가기를 하나님 축복하시는 거예요. 아버지 하나님 하나님을 찾는 것을 믿습니다. 주님을 축복하며 나아갑니다. 아버지 하나님 들으십시오. 아버지 하나님 아버지 하나님 한번 가운데 jemaat sudah lama tidak datang beribadah Bapak. Jamah hati mereka. Bawa hati mereka. Berikan mereka kemampuan Tuhan. Sudah ikatan mereka Tuhan putuskan dalam nama Yesus. Tuhan jamah hati jemaat. Bisa satu nama mereka Tuhan. Tapi sekali lebih tahu mereka. 성령을 부어주옵소서. 하나님 아버지 주옵소서. 하나님 아버지 Kau taruhkan kami visi-Mu menjangkau jiwa-jiwa dalam tempat ini, supaya kami bertumbuh di dalam iman, kami tidak lemah, kami kuat bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkatilah Tuhan jemaat, berkati setiap ibadah-ibadah yang dilakukan di tempat ini, ibadah Sabtu malam, ibadah Minggu Raya Tuhan, Kau berkati Tuhan. Jangan worship leader, singers, biarlah Tuhan Kau memberkati setiap hamba-hamba-Mu Tuhan dalam pelayanan, sehingga pelayanan yang dilakukan benar-benar harus kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Suasana surgawi kami rasakan di tengah-tengah ibadah kami. Suasana surgawi kami rasakan Tuhan di tengah-tengah peribadatan kami, persekutuan kami Tuhan. Setiap pujian dan penyembahan yang dinaikkan Tuhan menyenangkan hati Tuhan. Oh berkati Tuhan setiap kegiatan-kegiatan Ponsel, bahasa Korea, banyak kegiatan-kegiatan lainnya ya Tuhan dilakukan gereja ini. Tuhan Kau berkati Tuhan, Tuhan menyertai membela campur tangan Tuhan. Kau juga memberkati Tuhan setiap para sponsor Tuhan, baik dari gereja dosa, dari Simbako, dari gereja-gereja lain, bahkan perorangan yang terus membantu kami Tuhan, lewat dana, lewat doa, lewat hal-hal lainnya Tuhan, untuk membangun gereja ini. Berkati mereka Tuhan, berkati mereka Tuhan, sehingga mereka juga menikmati kasih dan anugerah Tuhan dalam hidup mereka ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk jemaat Bangku yang akan datang besok bersama-sama beribadah. Berikan mereka sukacita, berikan mereka kekuatan, sehingga mereka bersama-sama memuji dan memuliakan dengan kami di tempat ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk setiap kami
Biar Tuhan terus memberkati gerejamu dan jemaatmu IC Ansar di tempat ini Tuhan. Hari-hari yang kami jalani Tuhan bersama-sama, kiranya kami boleh merasakan sukacita yang luar biasa. Engkau juga memberkati usaha pekerjaan sidang jemaatmu. Kami berdoa Tuhan, biar Engkau memberkati usaha pekerjaan sidang jemaat. Berikan kekuatan baru terus Tuhan. Lindungi dalam pekerjaan. Hindarkan dari segala mara bahaya, kecelakaan. Lihat orang jahat, Kristus apapun, singkirkan dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau memproteksi, Engkau melindungi setiap jemaat. Khususnya IC Ansan Tuhan, dalam pekerjaan apapun yang mereka lakukan. Oh Tuhan, tubuh ini lemah Tuhan, kami sadari. Tapi kami percaya Tuhan akan terus memberikan kami kekuatan yang baru, sehingga kami kuat Tuhan dalam melayani Tuhan dalam pekerjaan kami. Terus bagi Clement yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan nyatakan kuasa Tuhan, nyatakan anugerah bagi dia Tuhan, supaya Clement juga boleh mendapat pekerjaan yang layak, yang sesuai dengan kekuatannya, sesuai dengan hikmat yang Tuhan lakukan dalam hidupnya. Engkau buka jalan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, mustahil bagi manusia pun tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau sanggup Tuhan, Engkau buka Tuhan jalan keluar bagi Clement Tuhan, sehingga dia boleh dapat pekerjaan. Teman-teman kami yang lain juga sedang mencari pekerjaan, Tuhan Engkau buka jalan selalu ya Tuhan, sehingga Tuhan oh jemaat boleh bekerja dan Tuhan mereka diberkati oleh Tuhan. Kau Tuhan memberkati seluruh sidang jemaat di tempat kediaman Yesus. Engkau menyertai seluruh Tuhan kehidupan mereka. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus kekal buat selama-lamanya. Yang dalam persoalan, dalam pergumulan rumah tangga, dalam pergumulan pribadi, baik juga Tuhan dalam Tuhan kehidupan mereka Tuhan, Engkau juga menyertai bela campur tangan Tuhan, sertai seluruh jemaat IC Ansan di sini ya Tuhan. Kami berdoa untuk Tuhan sekitar gedung ini Tuhan juga memberkati tetangga sebelah menyebelah Tuhan, muka belakang orang-orang yang lalu lalang di gereja depan gereja ini Tuhan jamah. Tuhan sembuhkan dan pulihkan, selamatkan Tuhan. Berkati kota Ansan Tuhan. Kami berdoa juga untuk negara dan bangsa ini. Korea Selatan di mana kami ada. Kami percaya kuasa-Mu bekerja bagi bangsa dan negara ini Tuhan. Korea Selatan diberkati oleh Tuhan. Kami memberkati bangsa ini Tuhan. Kami memberkati Tuhan bangsa ini. Kedamaian, kesejahteraan Tuhan. Oh Tuhan, anugerah-Mu Tuhan mengalir bagi bangsa ini. Berkati Tuhan, selamatkan jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan. Pakai semua hamba Tuhan, gereja-gereja Tuhan di Korea Selatan ini Tuhan menjadi saluran berkat Tuhan, menjadi garam dan terang-Mu Tuhan, sehingga Tuhan, oh Tuhan, banyak jiwa-jiwa diselamatkan di bangsa ini, jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan diselamatkan di bangsa ini Tuhan. Orang-orang yang Tuhan, oh Tuhan, belum mengenal Tuhan dipulihkan oleh Tuhan. Pemerintah yang ada, oh Tuhan juga Tuhan menyertai, berikan hikmat, berikan kekuatan bagi pemerintah yang ada di Korea Selatan ini. Hubungan dengan Korea Utara juga berikan hubungan yang baik Tuhan, sehingga Tuhan kedua saudara ini boleh dipulihkan, diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati juga bangsa kami Indonesia dan Malaysia ya Tuhan. Selamatkan bangsa kami, berkati bangsa kami ya Tuhan, dari Sabang sampai Merauke, oh Pulau Sumatera, Kalimantan, Pulau Jawa, Pulau Sulawesi, Tuhan, Pulau Papua, Tuhan memberkati. Selamatkan jiwa-jiwa, bangkitkan semangat, pulihkan bangsa dan negara kami. Berkati pemerintah bangsa kami, berkati gereja-gereja Tuhan, berkati hamba Tuhan yang melayani suku-suku di desa-desa, di kota-kota, di daerah konflik sekalipun Tuhan. Pulihkan bangsa kami saat ini Bapa, perekonomian bangsa kami, oh Tuhan pulihkan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami berdoa untuk keluarga kami, suami, istri, anak-anak, orang tua, keluarga besar kami di kampung halaman. Tuhan menyertai, Tuhan bela, Tuhan campur tangan dalam hidup mereka Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan, usahakan Tuhan. Oh, Kau berhasil, beruntung, sukses di tangan Tuhan. Tiap keluarga kami Tuhan boleh menikmati setiap anugerah Tuhan. Mereka dipulihkan, mereka disembuhkan, mereka diberikan kekuatan pengharapan yang sungguh hanya kepada Tuhan. Mereka boleh melihat kemuliaan dan kemuliaan yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan mereka. Begitu juga dengan kehidupan kami semua yang hadir malam ini. Oh Tuhan, Kau memberkati kami yang hadir Tuhan. Kami rindu juga
juga Tuhan, jemaat yang lain boleh bergabung ya Tuhan, bersama-sama dengan kami setiap Sabtu berdoa, menaikkan syukur, menaikkan pujian, mendengar firman Tuhan, terus dikuatkan ya Tuhan. Semakin hari semakin mengenal lebih dalam tentang Tuhan. Memberkati setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati Gereja Onuri, berkati Tuhan IC Korea dalam segala tugas, segala pelayanan mereka ya Tuhan. Berkati hamba-hamba Tuhan yang melayani di gereja-gereja ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan anugerah-Mu Tuhan Kau nyatakan terus di tengah-tengah pelayanan gereja Onuri, gereja IC Korea dan gereja-gereja yang lain yang ada di Korea Selatan ini Tuhan. Gereja-gereja orang asing juga Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepada Tuhan karena kasih-Mu besar bagi kami semua ya Tuhan. Tidak ada yang kami dapat balas Tuhan selain kami mempersembahkan hidup kami hanya untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Bawa kami semakin dekat, bawa kami semakin mengenal lebih dalam kepadamu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa kekal buat selama-lamanya. Kami bersyukur atas segala rahmat dan anugerah Tuhan yang besar di dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya bahwa setiap apapun yang kami lakukan malam hari ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Dalam firman-Mu memerdekakan setiap kami. Kami percaya jawaban yang pasti mengalir bagi kami dalam setiap doa-doa kami. Terima kasih Bapa di sorga. Terpujilah nama-Mu kekal buat selama-lamanya. Dan mengakhiri ibadah doa kami pada malam hari ini. Kami percaya Tuhan berkat-Mu Tuhan mengalir dalam setiap kehidupan kami. Dalam nama Yesus.